Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Makanya disebutkan di sini teks Yesaya pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 ada koneksitas dengan Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 ketika bicara mengenai Sherokef Hamor, sang penunggang keledai hu Hamoshia. Dialah adalah Moshia. Sene Amarbo yang akan datang. Dan ini dikaitkan dengan sekali lagi Zakaria pasal 9 ayat 9. Kemudian di sini disebutkan uh, teks yang lain. Apa itu? Disebutkan gini, Rokef al-Gamal dan seorang penunggang gamal. Gamal itu arti harfiahnya unta. Jadi bukan dibaca rekef gamal, tapi dibaca rokef gamal. Seorang penunggang gamal atau unta. Disebutkan Hu Melech Araf. Dia adalah Raja Arab. Jadi siapa yang dimaksud orang yang menunggang unta itu? Disebutkan Hu Melech Araf. Sementara yang disebut Rokef Gamal, Rokef Hamor yang menunggang keledai Hu Hamoshia. Dialah yang disebut Moshia. Ini pernyataan Rabai Maimonides bahwa ada dua orang, satu penunggang keledai, satu penunggang unta. Yang penunggang keledai itu adalah Hamoshia, Hu Hamoshia, dialah sang Mesias. Sementara Hu yang disebut Rokef al-Gamal, yang menunggang unta disebut Meleh Araf, Raja Arab. Siapakah yang dimaksud Raja Arab itu? Di sini disebutkan secara jelas pada ayat sebelumnya. Maksud saya pada penjelasan sebelumnya, yakni baris yang kedua. Disebutkan apa itu? Malhut Yismael, kerajaan Ismail. Disebutkan kerajaan Ismail itu apa? Seabidat yang akan datang, dialah Muhammad. Ada mim, ada khet, ada mim, ada dalet. Mas Sueb bisa baca ini? Mim, khet, mim, dalet. Dibaca apa? Muhammad. Dibaca Muhammad. Iya benar. Ya, Muhammad. betul kan? Jadi yang dimaksud Raja Arab itu adalah Muhammad. Siapakah itu Muhammad? Dialah disebut Malhut Yismail. Yang menjadi raja kaum Ismail. Setelah kemarin kita membongkar salah satu sumber, yaitu tulisan Rambam, yang biasa digunakan oleh Pak Muhammad Ali untuk mencari hal positif bagi Nabi buta hurufnya, yaitu Muhammad. Saya berpikir kembali, sebenarnya apa yang ingin dibuktikan oleh Pak Muhammad Ali dan Muslim tentang Nabi buta huruf mereka? Karena jujur saja, sumber di luar Islam yang mereka selalu gunakan itu selalu berkontradiksi atau bertentangan dengan sumber-sumber yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi saya bertanya-tanya, sebenarnya apa yang mau dibuktikan oleh Pak Muhammad Ali dan Muslim tentang Nabi buta hurufnya dalam kajian-kajian mereka? Khususnya video tentang Yesaya 21 ayat 7. Apakah mereka ingin membuktikan bahwa Rabi Yahudi yaitu Rambam menyebutkan Muhammad sebagai keturunan Ismail dan itu sudah cukup untuk menguatkan klaim Islam bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail? Saya rasa itu tidak membuktikan apa-apa tentang Muhammad adalah keturunan Ismail, karena Muslim harus punya kekonsistenan dalam diri mereka untuk kembali melihat apa kata sumber Islam tentang silsilah Muhammad dan khususnya pernyataan dari Muhammad sendiri bagi mereka yang berusaha untuk membuktikan silsilahnya sampai kepada Ismail. Diriwayatkan bahwa Nabi apabila menceritakan nazab atau silsilahnya sampai kepada Adnan, beliau berhenti lalu bersabda, dustalah orang-orang yang membuat-buat nazab atau silsilah sesudah itu, walaupun mereka itu benar. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah apabila menceritakan nazabnya,
tidaklah melebihi dalam menceritakan nazabnya dari Ma'ad bin Adnan bin Udad. Kemudian beliau berhenti dan bersabda, dustalah orang-orang yang membuat-buat nazab. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan nasab Nabi adalah sampai kepada Adnan. Dengan demikian, sebaiknya orang yang menceritakan nasab Nabi jangan melebihi atau melampaui dari Adnan. Jadi apa yang ingin dibuktikan oleh Pak Muhammad Ali dengan mengutip Rambam yang menyatakan Muhammad keturunan Ismail? Itu tidak membuktikan hal itu, tidak membuktikan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Nah, disclaimer dulu sebelum kita lanjut lebih jauh. Rambam itu bukan otoritas bagi umat Kristen. Tapi ini saya hanya memaparkan beberapa konsekuensi logis atau kesimpulan logis dari apa yang menjadi otoritas Pak Muhammad Ali dalam mencari pembenaran bagi Nabi buta hurufnya. Jadi sebenarnya mengutip Rambam itu adalah kegiatan yang sia-sia yang dilakukan oleh Pak Muhammad Ali dan Muslim. Karena dengan kekonsistenan saja sumber Islam sudah dengan sendirinya menentang atau menolak pencarian silsilah Muhammad sampai kepada Ismail. Lalu apalagi yang ingin dibuktikan oleh Pak Muhammad Ali dengan mengutip Rambam? Pada video Pak Muhammad Ali, dia mengutip Yesaya 21 ayat 7 dan mengutip pernyataan Rambam yang mengomentari Yesaya 21 ayat 7 bahwa ayat itu merujuk pada nubuatan masa depan dan itu merujuk pada Muhammad, yaitu pengendara unta yang menjadi simbol bagi kerajaan Arab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah komentar itu adalah komentar positif dari Rambam untuk Muhammad atau untuk kerajaan Arab masa itu? Jawabannya adalah tidak. Jadi apa yang ingin dibuktikan oleh Pak Muhammad Ali tentang komentar Rambam mengenai Yesaya 21 ayat 7? Untuk Muhammad, ada dua jawaban logis dari usaha pengutipan Rambam oleh Pak Muhammad Ali, dan Muslim silakan pilih salah satu dari dua jawaban ini atau silakan ambil kedua jawabannya. Yang pertama, dengan mengutip Rambam, maka Pak Muhammad Ali telah mengonfirmasi bahwa Muhammad, Nabi buta hurufnya, adalah penyembah berhala. Karena bagi Rambam, bangsa besar yang menindas orang-orang Yahudi adalah penyembah berhala. Dan untuk momen itu, momen penindasan itu, bangsa Arab adalah salah satunya yang dimaksudkan oleh Rambam. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengutip Rambam, maka Pak Muhammad Ali telah mengonfirmasi bahwa Muhammad bukan nabi dari Tuhan dan Islam bukan agama ilahi. Karena menurut Rambam bahwa orang-orang Yahudi sedang menunggu penebusan dari Mesias atas penindasan mereka yang mereka alami dari bangsa asing. Dalam hal ini, bangsa asing yaitu bangsa Arab yang dia sebut, Rambam sebut sebagai keturunan Ismail. Yang artinya apa? Yang artinya adalah Nabi dari Tuhan tidak akan menindas umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Tapi sebaliknya, bangsa Arab telah menindas umat pilihan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah Muhammad bukan nabi dari Tuhan dan Islam bukan agama ilahi. Itu dua hal yang dihasilkan oleh Pak Muhammad Ali dengan mengutip Rambam. Dan saya bisa list konsekuensi logis lainnya yang akan menguburkan klaim-klaim Islam yang lain dari kutipan-kutipan Pak Muhammad Ali pada tulisan Rambam. Tapi cukup dua itu saja untuk menguji akal sehat saudara-saudara kita yang muslim. Atau saya punya pilihan lain, pilihan jawaban lain untuk saudara-saudara muslim yang sebenarnya sama bahayanya dengan dua pilihan jawaban yang tadi, yaitu murtad dari Islam dan cari agama baru. Jangan kejang-kejang. Itu hanya pilihan jawaban dari kesimpulan logis yang dihasilkan oleh Pak Muhammad Ali. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.